Hello everyone, welcome back to Miss Holly channel. How are you today? Well, here we would like to study about pronouns. So, are you ready? Let's get started. Okay, pronouns. What is pronouns? Pronouns adalah kata ganti. Nah, dalam bahasa Inggris ada beberapa kata ganti. Yang pertama yang sering kalau yang pertama ini pasti kita tentunya udah tahu ya. Yang pertama yang biasanya letaknya di depan yaitu subjek. Subjek letaknya ada di depan kalimat. Yang selanjutnya ada objek. Objek letaknya di belakang kalimat. Yang selanjutnya ada possessive adjective. Yang selanjutnya lagi ada possessive pronoun. Terus yang terakhir ada reflexive pronoun. Nah, beda-bedanya itu apa aja sih? Bedanya masih belum paham. Nah, langsung saja kita pelajari contoh-contoh berikut ini. Yang pertama, subjek dalam kalimat bahasa Inggris itu misalnya kalau dalam bahasa Indonesia saya, mau di depan, mau di tengah, mau di belakang, kalau kata saya ya tetap saya. Kamu mau di tengah, di belakang, kepunyaan ya tetap aja. Ini milikmu, ini milik saya, sama aja. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ini agak sulit sedikit. Misalnya kalau kita pakai ungkapan saya di depan kalimat. Nah, kalau kita pakai ungkapan saya di depan kalimat, itu kita bisa memakai ungkapan I yang ada di subjek. Nah, kalau kita memakai saya di belakang kalimat, itu berubah menjadi me. Yang selanjutnya lagi, possessive adjective, kata ganti kepemilikan. Nah, kata ganti kepemilikan ini, misalnya nih, kita bilang bukuku, berarti my book, bukan I book or me book, but you can say my book. Jadi, possessive adjective itu harus ada kata bendanya, nggak boleh my, gitu aja nggak boleh. Nah, itu harus dikasih kata benda, misalnya rumahku, berarti my house. Tasku, my bag, dan lain-lain ya. Yang selanjutnya ada possessive pronoun, kata ganti kepemilikan. Nah, bedanya possessive adjective sama possessive pronoun. Kalau possessive adjective itu harus ada kata bendanya. Tapi kalau possessive pronoun itu langsung aja, milikku, tanpa ada kata bendanya. Milikku misalnya mine. Gitu ya. Paham kan? Yang terakhir ada reflexive pronoun. Misalnya kita bilang diriku, berarti bahasa Inggrisnya myself, gitu ya. Yang selanjutnya lagi ada kamu, you. Kalau di depan kalimat di subjek tetap you. Kalau di belakang ya tetap you. Bedanya itu ada di possessive adjective sama possessive pronoun sama reflexive juga. Kalau di possessive adjective, misalnya kalian bilang, ini buku ini milikmu, this book is, sorry. Misalnya kamu bilang, ini bukumu, so you can say, this is your book, misalnya. Kalau possessive adjective, ingat-ingat ya, harus ada kata bendanya, nggak boleh bilang your gitu aja. Nah, kalau possessive pronoun itu kata ganti tanpa nyebutin bendanya. Misalnya bilang aja, nah, ini milikmu, this is yours, gitu ya, tanpa ada kata bendanya. Yang selanjutnya nih, kalau reflexive pronoun bilang dirimu, itu pakainya yourself. Terus bedanya yourself sama yourselves, kalau yang pertama yourself tanpa S ini, itu untuk singular atau tunggal. Nah, dalam bahasa Inggris, kamu bahasa Inggrisnya you. Anda you, kalian you. Nah, gitu ya. Berarti kalau kalian bilang diri kalian, bahasa Inggrisnya adalah yourselves, jamak, plural, yang pakai S. Gitu ya.
Yang selanjutnya ada he, dia laki-laki. Nah, ini beda-beda. Kalau dalam bahasa Inggris, dia laki-laki. Kalau dalam bahasa Indonesia kan dia ya tetap dia, mau perempuan, mau laki-laki, semua sama. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu beda. Kalau dia laki-laki, bahasa Inggrisnya he. Kalau di depan, kalau di belakang berubah jadi him. Kalau kata ganti kepemilikan, misalnya ini topinya dia laki-laki, bisa bilang aja this is his hat, gitu ya. Kalau di possessive pronoun, ini miliknya, maksudnya miliknya dia laki-laki. So you can say this is his. Cuman gitu aja. Terus kalau di reflexive pronoun nih beda. Ini balik lagi kayak objek, langsung bilang aja himself, dirinya dia laki-laki, maksudnya gitu ya. Terus the next, she, artinya dia perempuan. Kalau di depan kalimat dia perempuan itu bahasa Inggrisnya she, tapi kalau di belakang kalimat bahasa Inggrisnya her. Misalnya gimana? Misalnya aku memanggil dia perempuan, berarti bahasa Inggrisnya I call her. Kalau dia perempuan memanggil aku, she calls me, gitu ya. Yang selanjutnya, kalau di possessive adjective, misalnya kalian mau bilang ini HP-nya dia perempuan, so you can say this is her handphone. Gitu ya. Kalau di possessive pronoun langsung aja bilang tambahin s. This is hers. Kalau nggak disebutin bendanya, ingat-ingat. Kalau possessive adjective disebutin bendanya, tapi kalau di possessive pronoun itu tanpa bendanya. Yang selanjutnya, reflexive pronoun, kalau dirinya dia perempuan berarti herself. The next, it. Nih, it itu kata ganti benda. Kata ganti benda. Misalnya di depan kalimat udah disebutin nih. Misalnya kita bercerita tentang kucing. Atau enggak kita bercerita tentang rumahku. So you can use the next sentence it gitu ya. Kalimat selanjutnya bisa diganti dengan ungkapan subjeknya bisa diganti dengan it biar nggak bilang my house, my house, my house gitu terus ya. Kalau di belakang kalimat it itu tetap juga it. Kalau possessive adjective ditambah ini its. Kalau possessive pronoun nggak dipakai, not used. Terus kalau di reflexive pronoun langsung aja ditambahin itself. Gitu ya. The next. Yang selanjutnya ada they atau mereka. Kalau subjek di depan kalimat they, mereka bahasa Inggrisnya they. Kalau di belakang kalimat berubah jadi them. Nah, ingat-ingat ya. Kalau di possessive adjective misalnya ini uangnya mereka, this is their money. Tuh, kalau possessive pronoun langsung aja ditambahin s tanpa bendanya. Langsung bilang theirs. Kalau diri mereka, karena diri mereka itu banyak, or this is plural, jamak, so you can say themselves. Ditambahin sama s. Yang selanjutnya, the next, this is the last. We, artinya kita. Kalau di depan kalimat, kita adalah we. Tapi kalau di belakang kalimat, berubah jadi us. Kalau possessive adjective, our. Misalnya, our hand, tangan kita. Our shoes, sepatu kita. Our book, our books, buku kita misalnya. Kalau di possessive pronoun langsung ditambahi sama s, jadinya ours, tanpa disebutin bendanya. Misalnya, milik kita, so you can say ours. Ini milik kita, this is ours. And then the next reflexive pronoun.
Kalau diri kita jadinya ourselves gitu ya. Ada yang ditanyakan? Any question? No? So, cukiri? Oke, good. Langsung saja kita simak contoh-contoh kalimatnya biar lebih paham. Nih, misalnya, saya memanggil kamu. Saya kalau di depan kalimat tadi kan apa? Tadi I ya, ingat-ingat kembali. Kalau lupa bisa diputar lagi yang video tadi. Nah, saya memanggil kamu. Saya bahasa Inggrisnya kalau di depan I memanggil call, kamu you. Jadinya saya memanggil kamu bahasa Inggrisnya I call you. Kalau kamu memanggil aku, bahasa Inggrisnya kamu you. Memanggil call. Kalau aku di belakang jadinya me. So you can say this is you call me. Gitu ya. Lihat nih contoh kalimat pertama sama kedua. Kalau saya di depan kalimat bahasa Inggrisnya I, tapi kalau di belakang kalimat bahasa Inggrisnya berubah jadi me gitu ya. Terus lagi nih contohnya, kamu membawa bukuku. So you can say you bring my book. You bring my book. My book. My harus ditambahin sama noun, nggak bisa berdiri sendiri. So you can say you bring my book, bukuku. Bukumu, your book. Buku kita, our book. Buku mereka, their book. Bukunya dia laki-laki, his book. Bukunya dia perempuan, her book. Gitu ya. Terus nih lagi, pensil ini milikku. This pencil is mine, milikku. Bahasa Inggrisnya mine, diingat-ingat. Kalau milikku, mine, milikmu, yours. Milik kita, ours. Miliknya dia laki-laki, his. Miliknya dia perempuan, hers. Gitu ya. Ingat-ingat nih ya, itu wajib hafal kalau pronoun, soalnya ini dasar bahasa Inggris. Yang selanjutnya, misalnya lagi, cintai diri kita. So you can say love ourselves. Cintai diri kita. Nah, jangan sampai salah ya. Kalau dalam bahasa Inggris, subjek sama objek sama kata ganti kepemilikan lainnya itu berbeda-beda. Jangan sampai salah. Misalnya, kamu memanggil aku, you call I. Nah, makanya kita itu harus belajar yang namanya pronouns. So, I think enough for today for this video. So see you, bye bye. Thank you for watching.